Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita pada kesempatan ini bisa bersama-sama mendengarkan, membahas persoalan-persoalan yang terjadi di sekeliling kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah cobaan, ujian, situasi pandemi saat ini, sudah selayaknya kita sebagai umat manusia, makhluk Allah, memperbanyak kalimat, ucapan, takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil, serta berusaha untuk meresapinya. Ma'asyiral muslimin, lantunan kalimat takbir Allahu Akbar sebagai ungkapan bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha besar. Tiada Tuhan, tiada satupun Tuhan selain Allah. Tiada satupun yang ada di alam ini yang menandingi kebesaran Allah, termasuk kita manusia. Sementara lantunan kalimat tahmid Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membayangkan betapa besar energi yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa bergerak, berjalan, beraktivitas, berpikir, bahkan kita memiliki sensor, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Bandingkan dengan robot yang diciptakan oleh manusia, satu hari saja tidak diisi energinya, robot ini akan lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi membedakan mana yang baik dan buruk. Tetapi kita manusia, siang dan malam terus bergerak, beraktivitas, ditambah memiliki kemampuan berpikir tanpa harus mengisi energi. Karena Allah telah membuat sistem dalam tubuh kita yang bisa mengisi energi secara otomatis dan terus-menerus. Andaikan harus diisi seperti robot, berapa megatriliun energi yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantunan kalimat tasbih Subhanallah sebagai ungkapan ketakjuban kita atas kehebatan-kehebatan ciptaan Allah. Kehebatan ciptaan Allah ini ditunjukkan tidak seorang pun ilmuwan kaliber dunia yang mampu memahami ciptaan Allah secara final. Kita ambil contoh. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah membuat aliran darah dalam tubuh seekor nyamuk, sehingga nyamuk bisa hidup dan bergerak, serta tahu mana yang mesti dihisap. Tatkala nyamuk hinggap di kertas, ia tidak pernah menghisap. Ketika seseorang meneliti nyamuk di Amerika dan membuat sebuah kesimpulan, ternyata setelah ketemu nyamuk di Asia, kesimpulannya harus dirubah. Karena ternyata struktur dan anatomi tubuh nyamuk antara di Amerika dan di Asia tidaklah sama. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Surat Ali Imran ayat 191. Sungguh tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Subhanallah, maha suci Allah. Selanjutnya lantunan kalimat
tahlil la ilaha illallah. Ini sebagai ungkapan pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita agungkan kecuali Allah. Dialah yang maha menggerakkan segala yang bergerak, yang menghidupkan segala yang hidup, dan yang mematikan segala yang mati. Pada saat ini, ma'asyiral muslimin, kita sedang diuji menghadapi situasi pandemi COVID-19. Suatu situasi yang merubah 360 derajat kebiasaan hidup umat manusia, yang tidak hanya terjadi di negeri tertentu, tetapi hampir seluruh belahan dunia. Dulu, kemana-mana tidak perlu pakai masker. Sekarang pakai masker. Dulu jarang cuci tangan. Sekarang diperintahkan sering cuci tangan. Dulu ketika bertemu kurang afdol bila tidak berjabat tangan. Sekarang dihindari. Dulu kita bebas berkumpul. Sekarang harus dihindari dan jaga jarak. Dulu silaturahim kita lakukan secara fisik. Sekarang dilakukan secara virtual, video call, atau lewat pesan-pesan singkat. Ini tidak lain dalam rangka memberi rasa aman, hifdun nafas, pada diri kita dan pada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hakikat kehidupan. Kehidupan ini terus berubah seiring dengan kudrat dan iradat Allah. Maka barang siapa yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan ini, maka ia akan tergilas dengan perubahan itu sendiri. Kita juga terus mengalami perubahan, bermula dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Kulit yang menempel pada diri kita saat ini bukanlah kulit yang menempel saat kita masih bayi. Sel yang ada dalam tubuh kita saat ini bukanlah sel yang ada saat kita masih bayi. Demikian pula, aliran darah yang mengaliri tubuh kita saat ini bukanlah aliran darah saat kita masih bayi. Kulit, sel, aliran darah saat kita masih bayi terus mengalami perubahan dan regenerasi sejalan dengan kudrat dan iradah Allah, sehingga terbentuklah kulit, sel, aliran darah yang kita rasakan saat ini yang mampu beradaptasi dengan tahapan usia kita. Demikian pula baju yang kita kenakan saat ini bukanlah baju yang kita kenakan saat kita masih bayi, karena baju itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan tubuh kita. Maka setiap fase kehidupan manusia ada perilakunya sendiri-sendiri. Ketika orang dewasa merengek-rengek seperti anak kecil, orang lain akan bilang, ia kekanak-kanakan. Sebaliknya, anak-anak atau remaja yang menggurui orang tua yang sudah banyak mengenyam pahit getirnya kehidupan, maka ia akan dibilang keminter atau tua sebelum waktunya. Demikian pula, alam ini menghendaki agar kita terus melakukan penyesuaian dengan kehidupan yang kita hadapi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubahnya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pandemi COVID-19 ini merupakan pelajaran berharga kepada kita semua, bahwa sesungguhnya sehebat apapun kita, segagah apapun kita, sekuat apapun kita, secanggih apapun ilmu kita, sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Kehebatan kita, kegagahan kita, kekuatan kita, kecanggihan ilmu kita
ternyata porak-poranda oleh makhluk yang besarnya tidak lebih besar dari debu, yaitu virus corona. Ini mengingatkan kita pada sebuah riwayat seorang raja yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud diberi kelebihan oleh Allah. Namrud kecil diasuh oleh seekor singa. Kemudian Namrud tumbuh menjadi remaja yang gagah, kuat, tak kenal takut, tidak pernah sakit, bahkan ditakuti, dan tak pernah kalah dalam peperangan sedahsyat apapun. Bahkan Namrud berhasil mengalahkan Raja Kan'an yang begitu dijaya pada masa itu, yang tidak lain adalah bapaknya sendiri. Atas kelebihannya itu, Namrud kemudian menjadi raja yang sombong, angkuh, dan dolim, bahkan mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Karena kecongkakannya ini, Allah menurunkan nyamuk yang kemudian menyiksa Namrud selama separuh umurnya, yaitu 400 tahun dari 800 tahun umurnya. Kemudian Namrud meninggal. Dari Alkisah ini memberikan ibroh kepada kita bahwa Namrud yang hebat tiada banding, tiada tanding, mati bukan dengan lawan yang sebanding, tetapi dengan seekor makhluk kecil yang bernama nyamuk. Sebelum meninggal, Namrud berpesan kepada istrinya untuk disampaikan kepada rakyatnya bahwa Namrud mati bukan di medan peperangan yang dahsyat, tetapi oleh makhluk yang kecil bernama nyamuk. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada akhir pembahasan ini, saya mengajak, sekalipun kehidupan kita ini terus diuji oleh pandemi, sebagai hamba yang beriman, yang meyakini kekuasaan Allah di atas segala-galanya, maka kita harus tetap optimis. Yakinlah, pandemi yang diturunkan oleh Allah ini pasti menyimpan berbagai hikmah yang saat ini belum seluruhnya dibuka oleh Allah. Yakinlah bahwa pandemi ini akan berakhir, karena sesungguhnya semua makhluk, termasuk virus corona, akan berjalan menuju kehancurannya, menuju kemusnahannya. Tidak ada yang abadi dan kekal, karena kekekalan dan keabadian hanyalah milik Allah. Hadanallahu wa iyyakum minal muhtadin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.